Namun yang anehnya adalah hadir sosok personil Peter Pan yang lainnya. Teman-teman ini apa fungsinya? Apakah tanpa Ariel Peter Pan tak berdaya? Apakah dominasi Ariel seakan-akan menjadi solois di dalam format band? Atau apakah Peter Pan bicara melulu tentang Ariel? Dapat teman-teman perhatikan pada lagu Masa Lalu Yang Tertinggal dan lagu Aku yang diciptakan oleh Indra dan Andika. Kedua lagu ini seakan-akan bukanlah lagu yang penting, tetapi seolah-olah pelengkap di dalam album yang dibuat oleh band Peter Pan. Mungkin ini merupakan sisi kelemahan dari lagu ini, di mana banyak kata yang terlalu over ataupun berlebihan, yaitu kata 3, 2, 1. Lagi-lagi lagu ini seolah-olah hanya sekedar mendeskripsikan satu orang saja. Padahal kita ketahui bahwa ini merupakan format band. Lantas di manakah peran personil lainnya jika hanya sekedar menceritakan cerita dan pengalaman satu orang saja? Halo, welcome back. Selamat datang kembali di Ren Studio Indonesia channel YouTube bersama saya Arif. Dan kali ini kita akan mengulik salah satu lagu yang fenomenal dari band Peter Pan. Lagu ini kita ketahui bersama bahwa memiliki dua versi, yaitu versi Bintang di Surga dan lagu yang dikhususkan untuk film Alexandria. Lagu ini menceritakan tentang sisi yang sangat metafor, di mana lagu ini yang berjudul Di Belakangku seakan menceritakan tentang citra kemunafikan manusia atau sesuatu di sebalik wajah-wajah kepalsuan yang ditunjukkan oleh seseorang. Lagu ini menceritakan tentang kekecewaan seseorang terhadap pasangan ataupun orang lain di luar daripada dirinya atas sikap, sifat, ataupun kebiasaan yang menurutnya palsu. Lagu ini kemudian pada eranya menjadi salah satu lagu yang diandalkan di album Bintang di Surga. Kenapa? Karena lagu ini banyak disukai. Lagu ini menceritakan sisi-sisi filosofis yang sangat relate dengan pengalaman hidup manusia, apalagi pengalaman hidup anak muda. Lagu ini memiliki hook yang menarik. Selain dari judulnya yang sangat metafor, namun secara lirik dapat kita cermati bersama, ada beberapa penggalan-penggalan lirik yang sangat ikonik. Pada bagian chorus dapat kita cermati bahwa ada makna yang tersirat, yaitu tentang penantian pembalasan atas perbuatan seseorang ataupun pasangan. Pada bagian ini seringkali menjadi bagian yang sangat inti di dalam lagu. Chorus ini menekankan tentang rasa kekecewaan, rasa kebencian, dan dendam yang ingin terbayarkan. Layaknya kata, seperti rindu, dendam harus dibayar tuntas. Pada bagian bridge, ada kata yang sangat ditekankan, yaitu kata apa yang kau lakukan di belakangku. Ini adalah tanya yang syarat dengan makna. Makna amarah, makna pertanyaan, kesejatian diri yang membuat seseorang menjadi benci, dendam, berkecamuk di dalam jiwanya terhadap orang-orang yang telah mengkhianatinya. Kemudian kita akan masuk pada perbandingan yang inti dari pembahasan kita, yaitu sisi musikalitas, di mana kita mengetahui bahwa lagu Di Belakangku memiliki dua versi. Ada versi Bintang di Surga dan ada versi untuk album Alexandria. Kedua versi ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu dari segi aransemen. Secara garis besar, lagu Di Belakangku yang memiliki dua versi memiliki perbedaan mendasar, di mana pada versi Alexandria itu memiliki alunan aransemen yang begitu mengalun, apalagi ditambah dengan efek keyboard, efek string violin yang menyatu dengan petikan lead melodi yang sangat apik. Sementara pada aransemen lagu Di Belakangku versi Bintang di Surga seakan terburu-buru mengangkat modulasi. Ada permainan drum yang sangat kotor. Bagi saya itu buruk dan terlalu merusak. Seakan-akan ingin mendominasi pada bagian aransemen musik lagu Di Belakangku ini. Padahal lagu ini cenderung lebih estetik pada versi Alexandria. Secara aransemen, ia mampu membangkitkan emosi secara perlahan-lahan. Tentu teman-teman sekalian memahami bahwa lagu-lagu dari band Peter Pan seakan-akan selalu menunda melakukan pending yang harusnya terjadi modulasi pada bagian chorus, namun seakan-akan ia turun
lalu memainkan pola aransemen yang tenang yang membawa kita kepada persoalan batin emosional yang mendalam. Sisi filosofis lagu ini tidak hanya kita temui pada bagian lirik, namun pada bagian aransemen sangat menggugah perasaan. Nilai estetiknya tentu terletak jauh lebih dalam pada versi Alexandria. Kita sedikit membahas tentang lirik lagu Di Belakangku. Mungkin ini merupakan sisi kelemahan dari lagu ini, di mana banyak kata yang terlalu over ataupun berlebihan, yaitu kata membunuhku, mati di depanku. Kata ini terlalu menimbulkan polemik. Membunuhku dan mati di depanku ada ungkapan emosional yang berlebihan dan terlalu meledak-ledak. Pada lirik-lirik tertentu, seakan-akan Ariel terlalu banyak mempersoalkan hidupnya. Dari mana kita mengetahui itu? Dari pertanyaan yang terlalu sering diungkapkan pada lirik lagu ini. Apa yang kau lakukan di belakangku? Mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku? Kata yang emosional namun justru menimbulkan tanya. Seakan-akan kita tidak sampai kepada poin utama yang ingin disampaikan lagu ini. Dari judul dan secara lirik kurang sistematis. Dari lirik dan secara judul kita cenderung tak menangkap tujuan daripada lagu ini. Pada chapter selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang video musik. Video musik pada lagu Di Belakangku sepertinya adalah bayang-bayang atau siluet-siluet yang menampilkan sisi perenungan, sisi pertanyaan, sudut pandang yang memperlihatkan sosok Ariel yang merenungi tentang keadaannya yang dia alami. Terjadi kemunafikan di dalam hidupnya, di mana siluet-siluet atau bayang-bayang perempuan yang terlalu mempermainkannya. Namun yang anehnya adalah hadir sosok personil Peter Pan yang lainnya. Kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Namun biasanya berbicara tentang video musik, tentu kita seolah-olah melihat sebuah film ataupun teatrikal yang notabene-nya lahir daripada lirik-lirik yang dibangun. Namun seakan-akan ini tidak membuat kita memahami apa yang ingin disampaikannya. Tetapi secara sederhana, bahwa sebenarnya video musik dan lirik itu memiliki kaitan yang erat. Seperti sebagaimana kita ketahui, seni harusnya mampu menghadirkan emosional. Namun kehadiran personil ini seakan-akan membuat kita buyar melihat sisi estetika di dalam video musik ini. Seni pada akhirnya ingin mengungkap sisi kebenaran atau peristiwa dan hakikat pengalaman setiap manusia. Lagu ini ingin mengungkapkan sisi yang sangat sederhana, di mana ada seseorang laki-laki yang merenung, membayangkan tentang rasa cinta, bahkan kemunafikan dari pasangannya yang diperhatikan oleh teman-temannya. Teman-teman ini apa fungsinya? Kita tidak memiliki nilai, kita tidak memiliki sudut pandang yang sangat jelas apa yang sebenarnya ingin disampaikan lewat video klip ini. Apalagi ada salah satu personil yang kemudian disorot dari belakang memainkan gitar. Kita akhirnya bertanya, apakah ini bukan sesuatu yang terlalu hyper ataupun berlebihan? Saya kembalikan ke teman-teman. Semua persoalan di dalam lagu Di Belakangku ini tentu menjadi sebuah problem atau polemik. Semua persoalan di dalam lagu, baik secara musik, video klip, lirik di dalam lagu Di Belakang ini merupakan polemik dan permasalahan di kepala kita ketika kita satukan lirik, musik, dan video. Namun, lebih daripada itu, lagu Di Belakangku adalah lagu yang sangat metafor dan perlu untuk dicermati. Oleh sebabnya, lagu ini semakin sering didengar oleh orang lain karena kata di belakangku merujuk kepada persoalan hidup setiap orang tentang kemunafikan ataupun kepalsuan yang ditujukan orang lain terhadap diri kita sendiri. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sedikit mendalami tentang band Peter Pan ini. Ada beberapa pertanyaan yang terbersit di benak kami, bahwasanya pertanyaan ini sangat mendasar tentang band Peter Pan. Apakah tanpa Ariel, Peter Pan tak berdaya? Apakah dominasi Ariel seakan-akan menjadi solois di dalam format band? Atau apakah Peter Pan bicara melulu tentang Ariel? Walaupun kita ketahui adalah frontman di band ini, menjadikan Peter Pan hanya sebagai wadah atau hanya menjadikan Peter Pan sebagai
batu loncatan pribadinya sendiri untuk jauh lebih di depan dibanding teman-teman yang lain ataupun personil yang lainnya. Sisi-sisi egois Ariel kita dapat lihat dari sebagian besar lagu yang diciptakan oleh band Peter Pan ini. Kita ketahui itu adalah ciptaan atau karya dari Ariel. Sisi egois yang mendominasi secara lirik bahkan kadang mengintervensi aransemen daripada lagu-lagu Peter Pan, seolah-olah itu ciri utama dari lagu-lagu Peter Pan. Dapat teman-teman perhatikan pada lagu Masa Lalu Yang Tertinggal dan lagu Aku yang diciptakan oleh Indra dan Andika. Kedua lagu ini seakan-akan bukanlah lagu yang penting, tetapi seolah-olah pelengkap di dalam album yang dibuat oleh band Peter Pan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Ariel menganggap personilnya ini sebagai sebuah format band atau hanya memanfaatkannya pada lingkaran atau bahkan di belakangnya hanya sebagai penyokong aransemen, permainan instrumen untuk mendukung sisi egois Ariel dalam bermusik? Teman-teman tentu punya persepsi, dan persepsi itulah yang kami harapkan. Persepsi itulah yang akan membangun diskusi kita, baik melalui kolom komentar. Kami membuka ruang kepada teman-teman yang ingin berdiskusi lewat kolom komentar. Nah, pada akhirnya secara garis besar, lagu di belakangku seakan-akan menyoroti persoalan-persoalan hidup yang mendasar di dalam hidup kita. Lagu di belakangku lagi-lagi seolah-olah mencitrai dominasi Ariel. Lagu di belakangku adalah proyek yang sangat membingungkan. Lagu ini hanya dapat kita cermati apabila kita mampu menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Ariel ataupun Peter Pan. Terlepas dari apa yang kita ulik hari ini, selebihnya lagu di belakangku adalah inspirasi, peristiwa, kenangan dan cerita yang hanya dibangun oleh satu orang, yaitu Ariel. Perlu teman-teman ketahui bahwa Rain Studio Indonesia Channel merupakan channel yang memberikan kritik dalam konteks menilai, menganalisis, bahkan menelaah lagu-lagu dari band-band terkenal Indonesia. Rain Studio Indonesia membangun opini berdasarkan riset, pendapat, dan hal-hal lain yang mampu memberikan asumsi yang kuat ataupun pendapat yang memberikan koneksivitas antara kita agar dapat membangun komunikasi, agar dapat terus melanjutkan penilaian-penilaian yang jauh lebih menarik. Dan jangan lupa teman-teman, pada tanggal 19 Oktober 2025, The Journey Continues akan tetap dilaksanakan. Band Peter Pan, band idola kita, akan menjadi topik utama di akhir tahun 2025. Dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tetap stay tune di Rain Studio Indonesia channel YouTube. Aku